Pendahuluan, konteks dan tujuan webinar. Laporan ini menyajikan rangkuman eksekutif yang komprehensif dari webinar, membedah permasalahan SPT PPN di era Coretaks Jilid 4. Webinar ini diselenggarakan sebagai sesi tanya-jawab, Q&A, khusus untuk menjawab berbagai pertanyaan praktis yang belum terjawab pada sesi-sesi sebelumnya. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi dan klarifikasi atas permasalahan nyata yang dihadapi wajib pajak, WP, terkait pelaporan pajak pertambahan nilai, PPN, menggunakan sistem Coretaks yang baru. Webinar ini menghadirkan dua ahli, Bapak Saputo Proposo dan Bapak Tony Audi, yang memberikan jawaban berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku serta pengalaman praktis mereka dalam menangani sistem Coretaks. Format diskusi dibagi menjadi dua bagian. 1. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan sebelumnya, mencakup halaman Januari 22 dari transkrip, dan 2. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan secara langsung melalui live chat, mencakup halaman 22-38. Untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pembaca awam, rangkuman ini tidak mengikuti urutan tanya-jawab yang acak seperti dalam video. Sebaliknya, lebih dari 70 pertanyaan dan jawaban unik dari keseluruhan transkrip telah dianalisis, disarikan, dan dikelompokkan kembali ke dalam 5 tema utama yang logis. Tema kunci 1, permasalahan teknis dan kestabilan sistem Coretaks. Tema yang paling menonjol dari keseluruhan webinar adalah banyaknya permasalahan yang tidak berasal dari kesalahan pemahaman aturan oleh wajib pajak, melainkan akibat dari ketidakstabilan dan kesalahan pada sistem Coretaks itu sendiri. Permasalahan teknis ini menciptakan risiko kepatuhan dan finansial yang nyata, karena kesalahan sistem dapat menyebabkan kesalahan pelaporan atau pembayaran PPN yang dapat memicu pemeriksaan. Solusi yang berulang kali disarankan oleh para ahli untuk masalah-masalah ini bukanlah kutipan peraturan, melainkan arahan praktis. Segera hubungi Helpdesk KPP, kantor pelayanan pajak, terdekat. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan di era Coretaks sangat bergantung pada dukungan teknis KPP. Subtema A, masalah pembulatan dan selisih nilai. Selisih akibat desimal, wajib pajak, Ibu Akmarina, melaporkan bahwa invoice dari supplier seringkali menggunakan 3 angka di belakang koma, namun sistem Coretaks hanya dapat memproses 2 angka di belakang koma dan melakukan round down, pembulatan ke bawah. Hal ini menyebabkan selisih nilai antara invoice tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan. Solusi, para ahli menegaskan bahwa faktur pajak tidak perlu dibetulkan karena ini adalah keterbatasan sistem. Solusi akuntansinya adalah mencatat selisih kecil tersebut dalam buku besar, GL, pada akun, pembulatan, rounding. Solusi jangka panjangnya adalah meminta vendor untuk menerbitkan invoice dengan 2 desimal agar sesuai dengan sistem Coretaks. Selisih kuantitas, gramasi masalah serupa dilaporkan oleh Pak Abdul Manan, di mana perhitungan PPN di Coretaks berbeda dengan perhitungan manual di Excel yang menggunakan satuan gramasi, kuantitas yang sangat detail. Coretaks melakukan pembulatan atas kuantitas tersebut. Solusinya sama. Sistem Coretaks tidak bisa diubah. Perusahaan harus mencatat selisih yang timbul di akun, pembulatan, rounding, pada pencatatan akuntansinya. Subtema B, kesalahan penarikan data hantu. Faktur pajak, tersasar, WP, Pak Budhis, melaporkan bahwa saat memposting SPT masa Agustus, sistem Coretaks secara otomatis ikut menarik faktur pajak yang seharusnya untuk masa September. Meskipun sudah dilaporkan ke kering pajak dan diminta dibatalkan, faktur tersebut tetap muncul. Solusi, ini kemungkinan besar adalah bug sistem. Para ahli menyarankan untuk memeriksa apakah itu faktur pajak pengganti, yang mungkin tanggalnya September tapi untuk masa Agustus. Jika bukan, dan ini murni bug,
Solusinya adalah eskalasi ke helpdesk KPP terdekat untuk dilakukan perbaikan setting secara manual oleh KPP. Data hilang saat pembetulan, WP, Ibu Maulida, mengalami bug saat melakukan pembetulan SPT. Awalnya, data penjualan, digunggung, penjualan retail ke konsumen akhir tanpa identitas, miliknya hilang. Saat melakukan pembetulan kedua, data itu muncul kembali namun malah menyebabkan status SPT menjadi kurang bayar. Solusi, ini dikonfirmasi sebagai bug sistem. Solusinya adalah melapor ke helpdesk KPP untuk perbaikan teknis pada database. Subtema C, kegagalan impor dan integrasi data. Alamat customer berubah otomatis, WP, Ibu Sylvia, mengimpor data faktur keluaran menggunakan file XML dengan alamat customer yang sudah dipastikan benar. Namun, setelah diupload dan dicetak, alamat customer berubah. Penjelasan, sistem Coretax akan selalu menimpa, override, data alamat yang diinput oleh WP dengan data alamat yang terdaftar di database master DJP. Jika data di DJP salah, misalnya customer belum update data, maka alamat yang tercetak di faktur pajak akan salah, meskipun file XML yang diupload sudah benar. Data PIB impor tidak sesuai, WP, Ibu Siti Nur Halimah, mengeluhkan data PIB, pemberitahuan impor barang, yang ditarik otomatis, prepopulate, oleh Coretax salah. Kolom, nama penjual, seharusnya diisi nama supplier luar negeri, tetapi sistem malah mengisinya dengan nama pengirim, perusahaan forwarder. Kolom ini tidak bisa diedit di Coretax. Solusi, ini adalah masalah sistem yang umum. Ada dua solusi, satu, terima data apa adanya, karena ini tarikan sistem DJP, dan siapkan dokumen asli, PIB, untuk pembuktian saat pemeriksaan. 2. Lakukan impor data manual, bukan tarikan otomatis, dan, akali, sistem agar tidak dianggap duplikat dengan menambahkan karakter khusus, seperti titik atau underscore, pada nomor dokumen, lalu isi nama penjual yang benar. Data e-faktur desktop tidak muncul, WP, Ibu Rahna, yang masih menggunakan aplikasi e-faktur desktop, sistem lama, mendapati datanya tidak terintegrasi atau tidak muncul di Coretax. Solusi, para ahli menyarankan trik teknis, buka faktur tersebut di Coretax, lakukan aksi, edit, atau seolah-olah membuat faktur pengganti, lalu upload kembali. Tindakan ini seringkali memaksa data agar muncul dan bisa dicetak dari Coretax. Subtema D, status faktur, macet. Beberapa WP melaporkan faktur yang statusnya macet atau tidak terupdate di sistem, yang semuanya diidentifikasi sebagai bug tampilan atau proses. Status, Sign in Progress, WP, Ibu Hani, mengupload faktur, namun statusnya tertahan di Sign in Progress, proses tanda tangan digital, dan tidak berubah. Solusi, coba lakukan upload ulang faktur tersebut. Status, dilaporkan, no, WP, Bapak YFI, sudah melaporkan SPT, tetapi status faktur masukannya di daftar Coretax masih menunjukkan, dilaporkan, no. Solusi, ini biasanya hanya bug tampilan yang tertunda, delay. Coba refresh secara berkala. Selama di SPT induk sudah benar, status ini akan terupdate dengan sendirinya. Faktur normal hilang, WP, Ibu Buita, membuat faktur pajak pengganti, namun setelah berhasil, faktur pajak normalnya, yang digantikan, malah, hilang, dari daftar tampilan. Solusi, ini kemungkinan bug tampilan. Coba periksa pengaturan filter, karena faktur yang sudah diganti mungkin tersembunyi. Data aslinya seharusnya masih tersimpan di database. Tema kunci 2, aturan inti penerbitan faktur pajak, kapan bagaimana. Bagian ini mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai kapan PPN terutang dan bagaimana faktur pajak harus dibuat. Jawaban atas sebagian besar pertanyaan di bagian ini bermuara pada 1.
prinsip emas PPN, PPN terutang saat terjadi pembayaran atau penyerahan barang jasa, tergantung mana yang terjadi lebih dulu. Banyak WP keliru mengira PPN hanya terutang saat pelunasan penuh atau saat barang dikirim. Subtema A, PPN atas uang muka, DP, dan pembayaran bertahap. Tidak mungut PPN saat DP, WP, Ibu Indri, menerima uang muka, DP, 50% untuk jasa angkut tetapi tidak memungut PPN, dengan rencana PPN akan dipungut sekaligus saat pelunasan. WP bertanya apakah ini bermasalah? Jawaban, iya, ini masalah besar. Sesuai prinsip emas PPN, karena pembayaran, DP 50%, terjadi lebih dulu, maka PPN sudah terutang saat DP diterima. WP wajib menerbitkan faktur pajak senilai DP tersebut pada saat itu juga. Jika tidak, KPP dapat menemukan potensi ini dan mengenakan sanksi, denda, atas keterlambatan penerbitan faktur. DP multitahun, WP, Akounting Pesil, menerima DP 1 di tahun 2022, DP 2 di November 2025, dan barang baru dikirim parsial, sebagian, di Desember 2025. Jawaban, menggunakan prinsip yang sama. 1. Faktur pajak DP 1 harus dibuat di tahun 2022. 2. Faktur pajak DP 2 harus dibuat di November 2025. 3. Saat pengiriman barang Desember 2025, jika nilai barang yang dikirim melebihi total DP yang sudah dibayar, maka terbitkan faktur lagi atas selisihnya. Jika nilai barang masih di bawah total DP, belum perlu terbit faktur lagi. Penjualan kredit, barang dulu WP, Bapak Mikael, menjual kendaraan secara kredit 8 bulan, namun kendaraan diserahkan di awal transaksi. Jawaban, karena penyerahan barang, kendaraan, terjadi lebih dulu daripada pembayaran lunas, maka PPN terutang 100% saat penyerahan kendaraan tersebut. WP harus menerbitkan satu faktur pajak penuh senilai total harga jual di awal, bukan menerbitkan faktur yang dicicil per bulan. Subtema B, PPN atas penjualan aset, pasal 16D. Ini adalah jebakan umum yang sering membuat WP salah langkah. Banyak yang mengira jika aset sudah habis nilai bukunya, 0, atau PPN saat membelinya, pajak masukan PM, tidak dikreditkan, maka saat dijual tidak perlu memungut PPN. Anggapan ini salah. Jual aset nilai buku 0, WP, Bapak Ibu Endang Gurning, menjual aset mobil Grand Max yang nilai bukunya sudah 0. Jawaban, wajib terbit faktur pajak. PPN terutang atas transaksi penjualan aset, bukan atas nilai buku. Nilai buku 0 tidak relevan. Faktur pajak dibuat berdasarkan harga jual mobil tersebut. Jual aset yang PM-nya dulu tidak dikreditkan, WP, DDP 05, menjual mobil perusahaan yang PPN saat belinya, PM, tidak dikreditkan. Jawaban, wajib terbit faktur pajak. Selama perusahaan berstatus PKP, pengusaha kena pajak, dan aset itu awalnya dibeli untuk tujuan kegiatan usaha, maka saat dijual tetap terutang PPN pasal 16D. Gunakan kode faktur 090 untuk penjualan aset. Jual aset yang dibeli saat belum PKP, WP, Ibu Titin Subarti, membeli aset saat perusahaan belum PKP, sehingga PM-nya dibiayakan disusutkan. Sekarang perusahaan sudah PKP dan mau menjual aset bekas tersebut. Jawaban, wajib terbit faktur pajak. Aturannya disamakan dengan poin di atas. Status, dulu belum PKP, dianggap sama dengan, PM tidak dikreditkan. Saat dijual oleh perusahaan yang sekarang sudah PKP, PPN tetap terutang. Subtema C, PPN atas pemberian cuma-cuma dan jasa khusus. Pemberian aset cuma-cuma, WP, Ibu Brenda Christie, menyerahkan aset, misalnya mobil, secara cuma-cuma ke Pemda, pemerintah daerah. Jawaban, wajib terbit faktur pajak. Pemberian cuma-cuma barang kena pajak, BKP,
tetap dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN. DPP, dasar pengenaan pajak, yang digunakan adalah nilai buku terakhir dari aset tersebut. PPN atas biaya overtime outsourcing, WP, Ibu Akmarina, ditagih oleh vendor outsourcing untuk biaya overtime, lembur, karyawan, dan tagihan overtime itu dikenakan PPN. WP bertanya apakah ini benar? Jawaban, tergantung situasinya. Tidak kena PPN, jika vendor hanya menagih reimbursement murni, mengganti uang yang sama persis yang dibayarkan vendor ke tenaga kerja, tanpa markup keuntungan, dan didukung bukti lengkap, maka tagihan overtime itu tidak kena PPN. PPN hanya atas fee jasanya. Kena PPN, jika vendor mengambil markup, keuntungan, atas biaya overtime tersebut, atau ini adalah tagihan global tanpa rincian bukti pendukung, maka seluruh tagihan overtime dianggap bagian dari penyerahan jasa outsourcing dan terutang PPN. Subsidi ongkir, kasus reimbursement WP, Ibu Christine, mendapat subsidi ongkir dari supplier. Prosedurnya, WP bayar dulu ke ekspedisi, invoice ekspedisi diterbitkan atas nama WP. Kemudian WP menagih, reimburse, biaya ongkir itu ke supplier. Jawaban, ini bukan reimbursement dalam konteks pajak. Ini adalah transaksi jual beli putus jasa. Karena invoice ekspedisi atas nama WP, WP dianggap membeli jasa pengiriman, lalu menjualnya lagi ke supplier. Oleh karena itu, WP wajib menerbitkan faktur pajak, kode 04, kepada supplier atas tagihan ongkir tersebut. Tema kunci 3, pengkreditan pajak masukan, PM. Bagian ini menjawab pertanyaan paling umum, saya sudah bayar PPN atas pembelian X, apakah PPN tersebut bisa saya klaim kembali, dikreditkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diatur oleh satu prinsip utama, pajak masukan, PPN yang kita bayar saat membeli, hanya dapat dikreditkan jika pembelian tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini adalah area abu-abu terbesar dalam PPN. Sistem Coretaks tidak dapat menentukan ini secara otomatis, beban pembuktian 100% ada pada WP saat terjadi pemeriksaan. Subtema A, pengkreditan PM atas aset, kendaraan. Pembelian Toyota Velfire, WP, Bapak Harsono, bertanya apakah PM atas pembelian Toyota Velfire, kode faktur 010, bisa dikreditkan. Jawaban, tergantung. Jika mobil tersebut murni untuk kegiatan operasional usaha, misalnya, mobil dinas direksi, antar jemput tamu bisnis, maka boleh dikreditkan. Jika ada penggunaan di luar kegiatan usaha, maka tidak dapat dikreditkan. Pembelian Avanza, dibawa pulang manajer WP, Bapak Nathan, membeli mobil Avanza untuk manajer. Mobil ini dipakai untuk operasional, ke customer, vendor, KPP, tetapi juga dibawa pulang oleh manajer. Jawaban, ini adalah area abu-abu, dispute. Karena mobil dibawa pulang, ada indikasi kuat penggunaan pribadi. Akan sangat sulit bagi WP untuk membuktikan kepada pemeriksa pajak bahwa mobil itu 100% digunakan untuk 3M. Ada potensi besar PM ini akan dikoreksi, dibatalkan, saat pemeriksaan. Subtema B, pengkreditan PM atas biaya non-bisnis. Pembelian karangan bunga, WP, Ibu Thalia Vero, membeli karangan bunga, misalnya untuk duka cita atau pernikahan, dan mendapat faktur pajak masukan. Jawaban, tidak boleh dikreditkan. Pembelian karangan bunga tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha 3M. Berdasarkan aturan, UU PPN Pasal 9 Ayat 8, PM atas pembelian ini tidak dapat dikreditkan. Fasilitas free service, WP, Ibu Asna Susan, membeli kendaraan dan mendapat fasilitas free service 1000 km, dari Sehuro Om, yang diterbitkan faktur pajaknya, meskipun mungkin bernilai 0.
Jawaban, faktur tersebut valid. Itu dianggap sebagai pemberian cuma-cuma dari Shouroom sebagai bagian dari strategi marketing mereka yang tetap terutang PPN bagi Shouroom. Bagi WP, faktur itu valid. Subtema C, PM dari jasa luar negeri, PMSC, dan impor. Jasa Google, PMSC WP, Ibu Marni, membeli jasa Google untuk email storage dan dikenakan PPN. Jawaban, bisa dikreditkan. Google termasuk dalam PMSC, perdagangan melalui sistem elektronik, yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN di Indonesia. Selama invoice dari Google mencantumkan NPWP dan alamat email perusahaan Anda yang terdaftar di DJP, PPN tersebut dapat dikreditkan. Impor barang, WP, Bapak Stevenang, bertanya soal PPN impor. Jawaban, 1. Ya, impor barang kena PPN, dipungut oleh Bea Cukai. 2. Ya, PPN impor, yang tercantum di PIB, bisa dikreditkan sebagai pajak masukan. 3. Tax treaty, perjanjian pajak, utamanya mengatur PPh, pajak penghasilan, bukan PPN. PPN impor tetap dipungut. Beli data dari luar negeri, WP, Ibu Nur Hayati, membeli data dari perusahaan Singapura menggunakan kartu kredit korporat dan tidak dikenakan PPN. Jawaban, pembelian barang tidak berwujud atau jasa dari luar negeri terutang PPN JLN, pemanfaatan jasa luar negeri, yang pajaknya harus disetor sendiri oleh pembeli di Indonesia. WP wajib menghitung dan menyetor sendiri PPN JLN-nya. Subtema D, administrasi pajak masukan. PM tidak dikreditkan, WP, Bapak Muharir, memiliki PM Februari 2025 namun memilih untuk tidak mengkreditkannya. WP bertanya apa boleh? Jawaban, boleh. Mengkreditkan PM adalah hak, bukan kewajiban. Namun, jika tidak dikreditkan, KPP mungkin akan bertanya, klarifikasi. WP tetap harus melaporkan faktur tersebut di lampiran B3 SPT PPN, sebagai faktur yang tidak dikreditkan. Vendor tidak menyetor PPN, WP, Ibu izin, sudah mengkreditkan PM, tetapi belakangan diketahui bahwa vendor, lawan transaksi, tidak menyetorkan PPN yang dipungutnya ke kas negara. Jawaban, ini adalah situasi berisiko. PM yang dikreditkan WP bisa dianggap tidak valid oleh KPP. Namun, selama WP bisa membuktikan bahwa transaksi benar-benar terjadi, ada invoice, bukti bayar penuh termasuk PPN, ada faktur pajak yang valid, WP masih bisa bertahan, FIG, saat pemeriksaan. KPP seharusnya mengejar vendor yang bermasalah tersebut. Tema kunci 4, pelaporan SPT, pembetulan, dan status wajib pajak. Bagian ini mencakup aspek administratif pelaporan, prosedur pembetulan, dan pengelolaan status PKP, pengusaha kena pajak. Terdapat kebingungan signifikan di antara WP mengenai konsekuensi pembetulan dan pengelolaan kompensasi, kelebihan bayar, di Coretax, yang dapat menyebabkan masalah arus kas serius jika salah ditangani. Subtema A, prosedur dan batas waktu pembetulan. Batas waktu pembetulan, WP, Ibu Devi Nur, bertanya kapan batas waktu pembetulan SPT masa Desember 2024. Jawaban, tergantung status pembetulannya. Jika kurang bayar, KBWP bisa melakukan pembetulan kapan saja, asalkan belum dilakukan pemeriksaan oleh KPP. Namun, tetap akan dikenakan sanksi bunga atas kekurangan bayar tersebut. Jika lebih bayar, LB batas waktu pembetulan untuk LB adalah 2 tahun sebelum daluarsa pajak. Daluarsa pajak adalah 5 tahun, jadi untuk SPT 2024, batasnya 31 Desember 2027. Pembetulan nihil, WP, Ibu Lingling, melakukan pembetulan SPT untuk beberapa masa, namun status akhirnya tetap nihil, tidak kurang bayar atau lebih bayar. Jawaban, tidak ada sanksi. Sanksi administrasi, denda bunga,
hanya timbul jika pembetulan mengakibatkan kurang bayar. Pembatalan ditolak lawan transaksi, WP, Bapak Irfan Hilmi, ingin membatalkan faktur, tetapi lawan transaksi, pembeli, tidak mau menyetujui pembatalan sekarang dan maunya dirapel di akhir tahun. Jawaban, tidak ada regulasi yang bisa memaksa customer menyetujui. Ini adalah masalah komersial antar perusahaan. Namun, jika pembatalan itu menyebabkan PPN penjual menjadi kurang bayar, maka penjual akan menanggung risiko denda keterlambatan bayar. Subtema B, masalah, hantu, lebih bayar, Ghostel B, dan It Billing. Kasus kritis, Ghostel B, WP, Bapak Sergius, mengalami masalah sistem yang sangat serius. SPT Desember, normal, statusnya lebih bayar, LB, yang dipilih untuk dikompensasi, dipakai untuk mengurangi pajak bulan depan. Kemudian, SPT Desember itu dibetulkan, pembetulan 1, dan statusnya diubah menjadi restitusi, diminta kembali uangnya. Masalahnya, sistem Coretaks tetap membawa nilai kompensasi LB dari SPT normal itu terus-menerus ke masa pajak berikutnya, Jan, Feb, DST. Padahal uangnya sudah direstitusi, diminta kembali. Jawaban, ini adalah bug sistem Coretaks yang sangat umum dan berbahaya. Kompensasi yang terus terbawa itu adalah hantu, tidak nyata. Konsekuensi, jika WP nekat menggunakan kompensasi hantu tersebut untuk membayar pajak, WP akan kena sanksi berat, bisa 75%, karena menggunakan kompensasi yang tidak sah. Solusi, ini tidak bisa diperbaiki sendiri. WP harus segera datang ke KPP, melapor ke Helpdesk Coretaks KPP, agar setting kompensasi di database DJP dinolkan secara manual oleh KPP. Sanksi akibat bug It Billing, WP, Ibu Jessica, mengalami kesalahan kode faktur masukan, 03 seharusnya 04. Supplier membatalkan faktur 03. Namun, It Billing, kode untuk bayar, untuk faktur 03 sudah telanjur terbit, dan masa aktifnya baru akan kedaluarsa setelah batas akhir lapor SPT. Jawaban, WP tidak punya pilihan selain menunggu It Billing yang salah itu kedaluarsa. Baru setelah itu WP bisa lapor menggunakan It Billing yang benar, dari faktur pengganti 04. Konsekuensi, WP pasti akan kena sanksi telat lapor SPT PPN, meskipun hal ini terjadi akibat masalah sistem It Billing. Subtema C, status PKP dan non-PKP. Pencabutan status PKP, WP, Bapak Jarod, perusahaannya putus kontrak sehingga tidak ada transaksi lagi. WP bertanya apakah bisa langsung mengajukan pencabutan PKP, menjadi non-PKP. Jawaban, ya, boleh langsung diajukan. Nanti KPP akan melakukan prosedur pengecekan, pemeriksaan, sebelum menyetujui pencabutan status PKP tersebut. Vendor non-PKP memungut PPN, WP, Ibu Farida, bertransaksi dengan vendor yang berstatus non-PKP, tetapi vendor tersebut nekat memungut PPN. Jawaban, itu tidak boleh sama sekali. Hanya PKP yang sah yang boleh memungut PPN. PPN yang dipungut oleh non-PKP itu ilegal dan tidak bisa dikreditkan oleh pembeli, karena tidak ada faktur pajak yang sah, serta tidak bisa diinput ke Coretaks. PKP secara jabatan, WP, Ibu Maulida, di PKP-kan secara jabatan, ditetapkan oleh KPP, bukan pengajuan sendiri. Sekarang omsetnya turun. Bisakah mengajukan pencabutan PKP? Jawaban, mengajukan permohonan boleh saja. Namun, kemungkinan besar tidak akan disetujui. KPP pasti memiliki alasan kuat mengapa mem-PKP-kan secara jabatan, dan persetujuan pencabutan akan sangat bergantung pada pertimbangan KPP. Tema kunci 5, keterkaitan PPN dan PPH di era Coretaks. Bagian ini membahas pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bagaimana Coretaks mengintegrasikan data PPN dengan PPH, pajak penghasilan. Era kepatuhan pajak yang terkotak-kotak,
tim PPN dan tim PPH bekerja sendiri-sendiri, telah berakhir. Coretax adalah sistem terintegrasi yang akan melakukan cross-check data PPN, PPH 21, PPH 23, dan SPT badan secara otomatis. Subtema A, rekonsiliasi SPT PPN versus SPT badan, laporan keuangan. Kaitan laporan keuangan dengan SPT PPN, WP, Bapak EW, bertanya apakah pengisian data pembelian di SPT PPN akan dikaitkan dengan laporan keuangan, laba rugi, di SPT badan. Jawaban, pasti. KPP akan melakukan cross-check data. Total pembelian, termasuk PM yang tidak dikreditkan atau digunggung, yang dilaporkan di SPT PPN akan dicocokkan dengan total biaya HPP, harga pokok penjualan, yang dicatat di laporan laba rugi, lampiran SPT badan. Jika terdapat selisih yang signifikan dan tidak wajar, KPP akan menerbitkan SP2DK, surat permintaan penjelasan. Subtema B, implikasi Coretax pada PPH 21, karyawan. Pelaporan PPH 21 karyawati menikah, WP, Bapak Nathan, bertanya mengenai pelaporan PPH 21 karyawati yang sudah menikah di era Coretax, tahun 2025. Apakah status TKO, tidak kawin tanggungan 0, yang selama ini nihil akan dipaksa menjadi KB, kurang bayar, karena data NIK-nya terhubung dengan suami? Jawaban, ya, sistem Coretax, yang terhubung dengan data NIK, akan mengidentifikasi status pernikahan melalui Family Tax Unit. Jika istri memiliki NPWP sendiri, status SMT memilih terpisah, perhitungannya akan digabung dengan suami dan pasti akan ada yang kurang bayar. Solusi, jika karyawati tersebut hanya bekerja dari satu pemberi kerja dan ingin status laporannya tetap nihil, seperti TKO, sangat disarankan untuk segera mengajukan penggabungan NPWP dengan suami, NPWP istri dinonefektifkan. Nantinya, bukti potong PPH 21 di perusahaan tetap menggunakan NIK si karyawati, tetapi status perpajakannya sudah ikut suami. Subtema C, implikasi pada PPH orang pribadi, WPOP. WPOP tidak pernah lapor SPT, WP, Ibu Mahzuma, memiliki rekanan WPOP, orang pribadi, yang memiliki usaha konstruksi. Penghasilannya sudah dipotong PPH final oleh perusahaan TBK, tetapi WPOP tersebut tidak pernah lapor SPT tahunan sama sekali. Jawaban, selama NPWP masih aktif, WPOP tersebut wajib lapor SPT tahunan. Dia harus melaporkan SPT tahunan untuk tahun-tahun sebelumnya. Penghasilan konstruksi yang sudah dipotong PPH final dilaporkan di bagian penghasilan final. Jika ada penghasilan lain yang belum dipotong, PPH finalnya harus disetor sendiri. Subtema D, kasus khusus, jasa konstruksi, sewa, biro wisata. PPH 23 sewa dan jasa, WP, Ibu Lia, menerima tagihan sewa forklift yang di dalamnya sudah termasuk biaya mobilisasi, dalam satu faktur. Jawaban, keduanya adalah objek PPH 23, tetapi dengan tarif berbeda, sewa alat versus jasa. WP disarankan membuat dua bukti potong, satu untuk sewa forklift, atas nilai sewa, dan satu lagi untuk jasa mobilisasi, atas nilai jasa. PPN kegiatan membangun sendiri, KMS WP, Ibu Kesifensia, melakukan PPN KMS, membangun properti sendiri. Material bangunan dibeli dari supplier PKP lain, dan sudah dipungut PPN. Jawaban, ya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut, termasuk PPN atas pembelian material yang sudah dibayar ke supplier, adalah bagian dari total biaya yang menjadi dasar perhitungan PPN KMS. PPN Biro Perjalanan Wisata, tarif khusus WP, Bapak Tri Agus, adalah Biro Perjalanan Wisata, yang PPN-nya menggunakan tarif khusus 1,1% dari harga jual. WP menerima DP di bulan Oktober, tetapi pelunasan baru di bulan Desember, beda bulan. Jawaban, tetap menggunakan prinsip emas PPN. 1. Terbitkan faktur pajak.
dengan PPN 1,1% atas nilai DP di bulan Oktober. 2. Terbitkan faktur pajak lagi dengan PPN 1,1% atas nilai pelunasan di bulan Desember. Kesimpulan dan poin-poin penting. Rangkuman komprehensif dari webinar ini menegaskan bahwa era Coretax menuntut dua hal utama dari wajib pajak. Pemahaman yang kuat atas prinsip dasar PPN, WP tidak bisa lagi hanya mengandalkan input data. Pemahaman fundamental atas kapan PPN terutang, prinsip pembayaran penyerahan, apa yang bisa dikreditkan, prinsip 3M, dan aturan khusus seperti penjualan aset, pasal 16D, menjadi sangat krusial. Kesiapan teknis dan administratif, WP harus siap menghadapi sistem yang masih belum stabil. Banyak masalah kepatuhan saat ini bersifat teknis, bukan sistem. 2 poin kritis yang harus digarisbawahi adalah ketergantungan pada helpdesk KPP, untuk masalah-masalah kritis seperti Ghost-LB, kompensasi hantu, atau data yang tidak terintegrasi, WP tidak bisa menyelesaikannya sendiri. WP disarankan untuk proaktif mendokumentasikan book sistem dan segera berkoordinasi dengan helpdesk KPP untuk perbaikan database guna menghindari sanksi yang bukan merupakan kesalahan WP. Era integrasi data PPN dan PPH, kepatuhan pajak tidak bisa lagi dipisahkan per jenis pajak. Coretax memaksa adanya rekonsiliasi data total antara penjualan di SPT PPN dengan pendapatan di laporan laba rugi, SPT badan, serta antara pembelian di SPT PPN dengan biaya di laba rugi. Kesalahan di satu jenis pajak akan secara otomatis memicu bendera merah di jenis pajak lainnya.